Apakah orang Kristen harus disunat? Ada yang pernah bilang, kalau mau benar di hadapan Tuhan, maka kamu harus disunat. Hati-hati, jangan asal percaya. Dalam iman Kristen, sunat bukan kewajiban. Penjelasan Alkitab khususnya di Kisah Para Rasul 15, jelas mencatat, para rasul memutuskan, keselamatan tidak ditentukan oleh sunat, tapi oleh iman kepada Yesus. Rasul Paulus pun menegaskan di Galatia 5:6 ayat 6, bahwa yang penting adalah iman yang bekerja oleh kasih, bukan soal aturan lahiriah. Tapi, di zaman sekarang, banyak orang tetap disunat dan bukan karena agama, tapi demi kesehatan, kebersihan, atau tradisi keluarga. Jadi, kalau kamu Kristen, sunat itu pilihan, bukan keharusan. Yang Tuhan cari bukan tubuhmu, tapi hatimu. Dalam Bible, sunat disebut sebagai perjanjian kekal dalam Kejadian 17 ayat 13 antara Tuhan dan keturunan Abraham. Secara logika bahasa, istilah kekal dipahami sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dibatalkan. Namun, dalam perkembangan ajaran Kristen awal, muncul pergeseran pemahaman. Ini tidak logis dan keliru. Secara logika, ini menimbulkan pertanyaan, jika sunat adalah perjanjian kekal, mengapa praktiknya tidak lagi diwajibkan? Kristen menafsirkan salah. Mereka mengatakan ada dua kemungkinan penjelasan rasional. Pertama, istilah kekal bisa dipahami terbatas pada konteks bangsa Israel, bukan universal untuk semua manusia. Kedua, terjadi reinterpretasi ajaran, bahwa makna sunat dialihkan dari fisik menjadi simbolis yaitu sunat hati. Padahal sunat Abraham adalah sunat daging, Kristen salah menafsirkan. Kristen menganggap bahwa dalam praktiknya, ajaran dapat berkembang sesuai situasi, meskipun secara teks disebut kekal. Ini membuka ruang diskusi bahwa istilah teologis tidak selalu identik dengan makna harfiah yang absolut. Tapi pendapat ini salah, buktinya orang Yahudi tidak setuju dengan pendapat istilah teologis tidak selalu identik dengan makna harfiah yang absolut. Bagi mereka istilah kekal adalah berlaku abadi selamanya tidak dapat diubah. Jadi, dari sudut akal kritis, perubahan yang dilakukan oleh pihak Kristen ini tetap terlihat seperti pergeseran dari aturan yang sebelumnya dianggap mutlak. Jika sesuatu benar-benar kekal, seharusnya tidak mengalami perubahan penerapan sedikit pun. Bagaimana seorang Kristen sejati menanggapi masalah ini? Berikut ini adalah pendapat Daniel Ben Abraham. Ini tanggal 23 Mei tahun 2024. Saya membuat judul ini. Apakah Petrus setuju dengan Paulus untuk meniadakan sunat dan hukum Taurat? Oke. Kebanyakan banyak orang salah menilai, salah menafsir perkataan Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Mereka menganggap perkataan Petrus ini menyetujui Paulus yang meniadakan sunat dan hukum Taurat. Mari kita baca. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka yang mereka buat dengan tulisan-tulisan lainnya. Ayat ini sering dipakai untuk membela Paulus. Padahal dalam berbagai kajian dan saya telah menguji, ternyata ada ajaran Paulus yang benar dan ada juga ajaran Paulus yang salah. Terutama Paulus meniadakan sunat dan hukum Taurat tidak sesuai dengan hikmat Allah yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama yang ditulis oleh para nabi. Di dalam Yehezkiel 44 ayat 9, Nabi Yehezkiel mengatakan bahwa tidak ada seorang pun
yang tidak bersunat hati, tidak bersunat daging bisa masuk di dalam tempat Allah yang kudus. Jadi saya mau katakan ajaran Paulus meniadakan sunat dan hukum Taurat tidak bisa dibela oleh ajaran para nabi, bahkan ajaran Yesua dan teladannya. Karena ajaran Paulus hanya bisa dibela dengan ajaran Paulus sendiri, karena itu adalah pendapat Paulus. Ayat 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 harus dikaji dari kronologi waktu. Ingat saya katakan harus dikaji dari kronologi waktu. Mengapa Petrus mengatakan itu demikian? Jadi kalau dilihat dari kronologi waktu, Petrus mengatakan hal itu karena pada awalnya Petrus percaya Paulus tidak akan meniadakan sunat dan hukum Taurat. Itu sesuai dengan janji pentahiran Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 20 sampai 26. Bahwa Paulus melakukan pentahiran, janji pentahirannya di hadapan Tuhan, bahwa Paulus akan setia memelihara hukum Taurat. Artinya sunat ada di dalam ajaran hukum Taurat. Tetapi pada akhirnya, kronologi waktu pada akhirnya, Paulus meniadakan sunat dan hukum Taurat sesudah peristiwa salib Golgota yang dijelaskan oleh Paulus. Nah, kita akan melihat kronologi waktu ini, bahwa pada awal mulanya Petrus percaya kepada Paulus tidak akan meniadakan sunat dan hukum Taurat. Tetapi belakangan kita akan lihat peristiwa di Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Di mana pada akhirnya Petrus mengetahui bahwa Paulus telah meniadakan sunat dan hukum Taurat. Karena di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14, Paulus di situ memang sangat jelas meniadakan sunat. Dan artinya juga hukum Taurat. Karena sunat ada di dalam ajaran hukum Taurat. Oke? Sehingga peristiwa di Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14 ketika Yakobus datang, Petrus bersama Barnabas. Barnabas ini adalah teman sepenginjilan Paulus. Petrus dan Barnabas mereka segera meninggalkan Paulus. Karena mereka mengetahui Paulus ini meniadakan sunat, dalam arti juga hukum Taurat, meniadakan hukum Taurat. Sehingga kalau kita lihat kronologi waktunya, saya ulang ya, pada awalnya Petrus, Yakobus dan para penatua, para rasul 12 murid percaya Paulus tidak akan meniadakan sunat. Sehingga mereka di dalam KPR 15 mengutus Paulus untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Nah, tetapi belakangan, kronologi waktu kedua, Petrus, Yakobus, dan Barnabas sangat yakin Paulus meniadakan sunat dan hukum Taurat di Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Sehingga saudara tahu mulai saat itu mereka tidak akur lagi. Mengapa saya katakan mereka tidak sepaham, tidak akur lagi di dalam penginjilan? Dan Paulus itu akhirnya berjalan sendiri. Karena ada satu peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Ketika Paulus dan Barnabas ini diutus kepada bangsa-bangsa, Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut Markus, ya, Yohanes. Tetapi Paulus katakan begini. Paulus katakan kepada Barnabas bahwa tidak baik membawa Yohanes yang adalah orang yang pernah meninggalkan mereka di Pamfilia dan yang tidak mau bekerja sama dengan mereka, dengan Paulus saat itu. Jadi kita tahu dari ayat ini, kita tahu bahwa Paulus sangat tegas. Orang yang telah meninggalkan Paulus dan yang tidak mau bekerja sama,
Paulus tidak mau lagi bekerja sama menginjil dengan mereka. Artinya peristiwa di Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14 ketika Yakobus, Petrus, dan Barnabas meninggalkan Paulus sendirian karena perselisihan tentang sunat, artinya mereka selamanya sudah tidak lagi bekerja sama dalam penginjilan. Artinya Paulus itu menginjil sendiri. Tidak ada kerjasama lagi dengan para rasul-rasul 12 murid Yesua. Karena mereka sudah meninggalkan Paulus dan Paulus sangat tegas. Tidak mau bekerja sama dengan orang yang sudah pernah meninggalkan mereka. Jadi saya mau katakan ketika Anda mengangkat 2 Petrus 3 ayat 15 sebagai alasan seolah-olah Petrus mendukung Paulus dalam hal meniadakan sunat, hal itu keliru. Karena ditinjau dari segi kronologi waktu, tidaklah demikian. Semoga video saya menginspirasikan Anda. Bahwa Petrus, Yakobus, Barnabas, dan para 12 rasul murid Yesua tidak pernah setuju dengan Paulus yang meniadakan sunat dan hukum Taurat. Salam.